Halo Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua pada saat ini. Mari terus semangat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Kembali Sapaan Gembala GKI 5 menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari siapkan hati, kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus urapilah kami saat ini, saat kami hendak merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Buatlah kami merasakan sapaan Tuhan yang membaru dalam kehidupan ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Yeremia 9 ayatnya yang ke-24. Yeremia 9 ayatnya yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita ingin hidup kita rasanya lega, senang, dan kita bisa bersuka cita. Kita pengen punya negara yang makmur, yang megah. Ternyata kondisinya sekarang sedang bermasalah atau sedang banyak masalah yang terjadi. Begitu banyak persoalan, COVID-19 belum selesai, corak marut di mana-mana. Begitu juga banyak masalah ekonomi, korupsi tidak menjadi bagian yang berkurang di negeri ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, masihkah negara ini menjadi bagian yang layak kita cintai? Masihkah dalam hidup kita merasa ada keterpanggilan untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik? Siapa yang tidak mau juga ingin bermegah atas negaranya? Kita mau ketika orang mendengar tentang Indonesia, orang akan, wah keren banget, hebat. Dan ketika kita bicara tentang bermegah, firman Tuhan mengingatkan. Yang pertama, baiklah orang bermegah karena ia memahami dan mengenal Tuhan Yesus Kristus, mengenal aku. Kita sebagai anak Tuhan, kita diajak untuk seberapa kita paham dan mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus tidak sedikit pun punya alasan untuk bermegah. Dan di dalam pengajaran apa yang dilakukannya, rasanya hampir tidak ada dia mau mengungkapkan kemegahan. Dia tidak pernah berkata, ini semua karena aku. Kalaupun dia bermegah, maka dia bermegah dalam nama Bapa, karena Allah, karena Bapakku di surga. Tidak ada alasan, bahkan tidak ada sedikit pun keluar kata-kata kesombongan di dalam tingkah laku dan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Malah Yesus tampil dengan figur yang sangat sederhana, yang sangat penuh cinta kasih, yang akrab, yang hangat, yang semua orang berbagai kalangan bisa mendekat, bergaul, berkata. Dan apa yang Tuhan lakukan juga adalah hal yang berkaitan dengan keadilan. Nah, hal ini juga menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Di mata Tuhan semua orang sama pentingnya, sama harganya. Dia tidak memilih, oh ini perempuan yang sudah berkali-kali menikah, oh ini perempuan penghibur.
Semua orang bisa bertemu, anak-anak, orang tua, imam-imam Yahudi, orang-orang sakit, orang-orang yang dianggap najis seperti kusta, semua bisa bertemu dengan Tuhan. Karena merasa dihargai, karena merasa diterima, karena merasa mereka mendapatkan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu orang pun yang mendekat kepada Yesus merasa ditolak, kecuali mereka yang punya hati yang tamak, jahat. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenalkah kita Tuhan? Ketika kita diajak Tuhan untuk mengingat, ayo kita bermegah. Dan kalau dia bermegah, dia harus bermegah karena ini. Karena dia mengenal, memahami aku. Pasti orang itu gak akan bermegah dalam kesombongan. Tetapi dia punya alasan bermegah di dalam kerendahan hati, dalam cinta yang hangat, di dalam kasih, dalam keadilan dan kebenaran. Begitu juga dalam kehidupan keseharian. Bicara tentang ulang tahun Republik Indonesia, bicara tentang negeri ini, yang dimana masih banyak hal yang harus diperbaiki, yang mungkin dalam kehidupan kita masih kurang bisa untuk kita megahkan, adalah juga bicara tentang tempat di mana kita hadir, dipanggil Tuhan untuk menghadirkan kemegahan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak untuk seperti Tuhan. Apakah setiap orang yang bertemu dengan kita, dia bertemu dengan kita dengan hangat, dengan gampang, dengan mudah, atau bertemu dalam jarak? Apakah kita dalam tetangga, kita saling mengenal, kita saling bisa membantu dengan ringan, bisa tersenyum dengan baik dan gampang, saling bisa menyapa, atau sepertinya asing? Apakah dalam kehidupan kita membeda-bedakan, dia mah bukan agama Kristen, atau itu bukan bagian dari kita melakukan ketidakadilan di dalam rumah kita, bagi pembantu kita, karyawan kita akan dilihat, saudara. Orang akan memperlihatkan semua itu dengan standar, orang Kristen seperti itu, bukan atas nama A, B, C. Tapi kalau kita memperlakukan dengan baik, dengan adil, dengan benar, dengan penuh cinta kasih, maka yang akan mereka ingat adalah, di rumah orang Kristen itu diterima, hangat. Ibu atau bapak yang di sana yang orang Kristen itu ternyata orangnya baik. Ternyata orang Kristen itu baik. Ternyata orang Kristen itu adil, ternyata benar kerjanya, gak mudah dibujuk rayu untuk melakukan korupsi. Tapi kalau kita melakukan misalnya korupsi, orang akan mempertimbangkan bukan bapak A atau ibu A, saudara A atau saudari A, tetapi mereka akan, tuh kan orang Kristen koruptor, gampang ya, dana untuk ini aja dikorupsi. Yang orang perhitungkan bukan nama kita, tetapi nama Tuhan kita. Karena itu saudara, di dalam hidup kita boleh kita bermegah, gak apa-apa, wajar kok kalau kita pengen diingat, diperhitungkan. Kalau kita rindu juga bagi negeri ini, diperhitungkan. Kalau kita pergi ke luar negeri, orang gak kenal Indonesia, Indonesia yang banyak terorisnya. Indonesia di mana ya? Jangan kecil hati. Tapi mari kita menjadikan momen itu sebagai daya dorong untuk kita terus berupaya sebaik-baiknya untuk melakukan yang terbaik buat negeri ini. Membuat negeri ini jadi negeri yang megah. Bukan karena hebatnya, tetapi karena kita menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat, kita berdoa.
Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus urapilah kami bersyukur untuk negeri ini. Baiklah kami semua ditolong untuk membuat negeri ini menjadi negeri yang betul-betul menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Kami menghadirkan keadilan bagi kehidupan negeri ini dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengingat mereka yang bekerja, para pengambil keputusan, yang di dalamnya juga banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Beri kekuatan, anugerah, dan berkat, juga kesetiaan. Berkati dengan kepekaan untuk merasakan berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk pemerintah dan semua rakyat Indonesia saat ini. Baiklah kami Tuhan dengan sabar, dengan bersatu hati, mengalahkan semua kepentingan kami pribadi, untuk bersatu hati, bergandengan tangan, baik mereka yang sedang di Indonesia maupun di luar, untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kami berdoa mereka yang sedang sakit karena sakit fisik, karena usia yang sudah indah. Tuhan, tolong dan urapilah. Untuk Bapak Untung, untuk Ibu Sylvia Intan, untuk Ibu Maria Bambang, untuk Ibu Titiniati, Bapak Sutanto Harto, untuk Ibu Sumihar, untuk Bapak Mahargono dan Ibu Nani Mahargono, untuk Ibu Lani Setiawan, untuk Ibu Nani Pangestu. Tuhan, kiranya tangan Tuhan menolong dan memberkati. Untuk Ibu Heni Cahya, untuk Ibu Liana Senja Husada, untuk Ibu Padma, Ibu Heti, dan keluarga yang merasakan kedukaan, Ibu Rika, Ibu Ririn, Ibu Flo, Ibu Tiar. Kau juga sertai Tuhan. Berkati mereka yang mengalami masa-masa kehilangan dengan penghiburan dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk rencana-rencana anak-anak kami yang mempersiapkan pernikahan mereka. Untuk Bapak Penatua Sebastian dan juga Saudari Lita, Kau yang sertai Tuhan, dengan penyertaan dan hikmat dari Tuhan. Berkati kedua keluarga ini yang mempersiapkan, baik keluarga Bapak Sebastian dan keluarga Ibu Lita Huta Barat. Kiranya Engkau yang lancarkan semua Tuhan, berikan kesatuan hati di masa sekarang. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, cucu kami yang sekolah, yang harus meneruskan kuliah mereka atau sekolah mereka. Tuhan berkati, Tuhan sertai Tuhan dengan hikmat penyertaan Tuhan. Terlebih khusus untuk mereka yang harus pergi dari negeri ini untuk mencari ilmu dan juga menjadi lebih baik dalam pendidikan mereka di luar negeri, baik di Hong Kong, di Taiwan, di Kanada, atau tempat lain. Tuhan yang mengurapi dengan penyertaan Tuhan, lancarkanlah, dan terlebih lagi khususnya Tuhan jaga mereka dalam dunia pergaulan mereka dan anak-anak kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang tidak dapat meneruskan sekolah mereka di masa sekarang dan memilih untuk bekerja. Tuhan berkati dengan penyertaan kasih Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka dan semangat betapa mereka tetap berharga di mata Tuhan dan di mata keluarga. Bahwa apa yang mereka putuskan ini juga menjadi jalan berkat Tuhan, yang dimana mereka bisa dipakai Tuhan lebih lagi, menjadi lebih hebat lagi. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Berkati setiap kami untuk hadir menjadi berkat-berkat yang boleh menyentuh setiap orang dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.